Menjadi yang tercepat bukanlah sebuah tujuan. Menjadi yang terbaik bukanlah hasil akhir. Tapi, mengalahkan diri sendiri adalah sebuah prinsip. Tak ada lawan yang lebih tangguh daripada diri sendiri. Tinggi apapun tebing yang harus kamu taklukkan akan mudah diraih bila kamu sudah bisa mengalahkan lawan terberatmu, yaitu dirimu sendiri. Saya Kiromal Katibin, bisa dipanggil Kiki. Saya dilahirkan di Batang, Jawa Tengah. Secara tidak sengaja pada tahun 2007, saya melihat panjat tebing untuk pertama kalinya pada acara Prapekan Olahraga Provinsi di alun-alun Kota Batang. Saat itu usia saya masih 7 tahun. Jatuh cinta pada pandangan pertama, mungkin itulah yang saya rasakan dulu. DKW Yusnita adalah orang yang berjasa mengenalkan saya pada dunia panjat tebing. Beliau adalah seorang pelatih panjat tebing dari Surabaya, yang kemudian memutuskan untuk pindah ke Batang mengikuti tugas suaminya. DKW Yusnita kemudian memutuskan melatih atlet panjat tebing yang ada di Kabupaten Batang. Tahun 2009, saya mulai latihan panjat tebing bersama kakak dan beberapa teman saya. Dan saat diadakan seleksi, hanya saya dan kakak yang bisa lolos untuk tahap selanjutnya. Saat awal berlatih, saya tidak mempunyai target apapun. Saya hanya senang karena dengan ikut kegiatan panjat tebing, teman saya bertambah banyak. Sesimpel itulah motivasi awal saya. Kejuaraan pertama saya adalah pada tahun 2009, yaitu kejuaraan daerah di Karanganyar, Jawa Tengah. Saya berhasil lolos dan melaju ke kejuaraan nasional di Yogyakarta pada tahun yang sama. Sejak itu, saya rajin mengikuti ajang kejuaraan nasional dari tahun 2010 hingga 2018. Medali perak pertama yang saya raih ketika di kejuaraan nasional adalah untuk nomor lead pada tahun 2011. Perjalanan saya di bidang olahraga mendapat dukungan penuh dari orang tua dan juga sekolah. Saya akhirnya dipanggil untuk masuk ke pemusatan latihan nasional untuk Asian Games 2018. Meskipun di Asian Games saya belum menghasilkan medali, saya tidak patah semangat, saya semakin giat untuk berlatih. Momen pertandingan Piala Dunia International Federation Sport Climbing tahun 2022 di Chamonix, Prancis adalah pertandingan yang sangat berkesan dalam hidup saya. Saat itu saya memecahkan rekor dunia saya sendiri untuk ke-6 kalinya dengan memanjat climbing wall setinggi 15 meter hanya dalam waktu 5,009 detik. Tampil pada babak kualifikasi nomor speed putra, mempertegas saya menjadi manusia tercepat di dunia dalam menaklukkan dinding setinggi 15 meter tersebut. Rasanya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Latihan keraslah yang membawa saya hingga ke titik ini. Kini saya sedang menjalani pelatihan di Pelatnas. Kegiatan dilakukan dari hari Senin hingga Sabtu. Hari Senin, Kamis, dan Sabtu saya latihan panjat tebing di Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Setelah bangun sekitar jam 5 pagi, saya sholat dan membersihkan diri. Selepas sarapan, jam 7.15 saya dan teman-teman berangkat ke Cikarang. Latihan sesi 1 dimulai pukul 8 hingga 11 siang. Sesi pertama kami latihan manjat yang ditujukan untuk melatih teknik. Setelah itu, break makan siang, istirahat, tidur siang hingga pukul 3 sore. Kami lanjut latihan sesi 2 mulai dari jam 3 sore hingga jam 6 malam. Di latihan sesi 2 kami melakukan latihan yang sama bertujuan untuk melatih teknik. Setelah mandi dan makan malam di hotel, kami memiliki waktu 2 jam free time sebelum HP kami dikumpul di jam 9 malam. Untuk menjaga stamina, semua atlet diwajibkan tidur paling lambat pukul 10 malam. Hari Selasa dan Jumat, kami melakukan weight training di gym hotel. Kami melakukan latihan fisik kekuatan otot untuk menjaga bobot tubuh agar tetap ideal.
Dan hari Minggu, kami punya sesi pijat di hotel yang berguna untuk melenturkan otot yang kaku dan lelah setelah seminggu full latihan. Olimpiade sudah menanti, saya harus terus berlatih dan berlatih. Prestasi tak akan bisa diraih tanpa ketekunan dan disiplin. Dan saya bertekad harus tetap menjadi yang terbaik. Ya, jadi saya kenal panjat tebing itu sebenarnya 2007 itu saya udah nonton perlombaan panjat tebing itu dengan ibu saya. Terus 2008 akhir itu saya ikut gabung berlatih panjat tebing, dan 2009 baru mulai kompetisi pertama saya. Umur 8 tahun akhir. Awalnya kita tuh ya kayak orang-orang itu pelatihan buat Kabupaten Batang. Jadi saya ikut berlatih itu ya sama tim inti Kabupaten Batang. Memang ada stepnya ya, sesuai dengan usia. Dan di pola pelatihan sendiri kan harus menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Ya mungkin panjat tebing sudah bisa dikenalkan di usia 5-6 tahun. Itu ya waktu yang bagus untuk memulai itu, dan memang punya pola-pola sendiri. Awal mula saya main di panjat tebing itu di kategori lead. Jadi saya juara pertama juga di kategori lead, Mas, di kelas Spider Kid. Spider Kid itu umur 7 tahun sampai 10 tahun ya kalau nggak salah. Kalau iri ini pas saya masuk di PPLP itu saya baru merasa iri karena saya nggak bisa main seperti teman-temanku yang di Batang gitu. Kayak waktunya hilang gitu buat main-main. Kebetulan saya kan orangnya suka bergaul gitu kan. Jadi ketemu orang-orang baru itu ya menurut saya lebih happy gitu, lebih seneng bisa berteman dengan banyak orang, dan saya kayak bisa belajar mandiri di mes itu. Gimana caranya saya kayak mencari uang sendiri, terus ngurus diri sendiri ketika sakit juga gitu. Panjat tebing ini salah satu dari 12 ya, tapi 10 lah ya, cabang olahraga unggulan Indonesia. Dari cabang olahraga unggulan ada 3 yang memang benar-benar dispesifikin sama pemerintah. Bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Gitu, salah satunya. Di panjat tebing itu sendiri ada 3 kategori sebenarnya, Mas. Kategori speed, kategori lead yang ini, dan kategori boulder ini. Jadi masing-masing fokus untuk di nomornya. Menjadi yang tercepat bukanlah sebuah tujuan. Menjadi yang terbaik bukanlah hasil akhir. Tapi, mengalahkan diri sendiri adalah sebuah prinsip. Tak ada lawan yang lebih tangguh daripada diri sendiri. Setinggi apapun tebing yang harus kamu taklukkan, akan mudah diraih bila kamu sudah bisa mengalahkan lawan terberatmu, yaitu dirimu sendiri. Asian Games tahun 2018. Pas Asian Games itu saya ikut di kategori combine. Jadi kategori combine itu terdiri dari lead, boulder, sama speed. Jadi ketiga kategori ini nilainya dijadiin satu.
Pas Asian Games saya berada di peringkat 7 dan yang diambil final itu peringkat 6. Kalau kecewa nggak terlalu sih, tapi cuma yang peraturan terbaru ini kelas komben itu final diambil 8, nggak 6 lagi. Untuk saat ini di dunia ini hampir semua sama. Karena jujur Indonesia itu baru mulai bersaing di 2017. Ketika panjat tebing sudah mulai diplatnaskan, persiapan Asian Games tahun 2018. Sebelum-sebelumnya kita bertanding dari itu belum ada tim nasional. Nah, Indonesia memang ketinggalan dari negara-negara yang lain, salah satunya negara Eropa. Kalau di Asia, Cina itu sudah dari 2007 dan juara dunia, Rusia, Eropa Timur, Polandia, dan sekarang 2017 sampai sekarang Indonesia muncul. Dan itu kan kita sudah menjadi pesaing kuat lah untuk negara-negara. Jadi kami tidak bisa bilang si ini lebih kuat dari Indonesia atau Cina lebih kuat dari Indonesia. Kita semua pesaing. Ya benar sih, soalnya kalau Cina itu awal mula adanya speed, kategori speed itu kan berasal dari negara Cina. Jadi kita itu untuk speed itu baru-baru ini kita bisa ngejar. Tapi yang pertama itu negara Cina, terus Rusia sama Eropa itu. Jadi bukan kita yang kekejar, tapi kita yang ngejar gitu. Ada 3 kategori. Kategori lead. Lead itu dia masang pengamannya secara berurutan dari bawah sampai atas. Ketinggiannya itu standarnya adalah 15 meter. Pegangan-pegangannya sendiri itu ditentukan oleh orang yang disebut oleh route setter, namanya pembuat jalur. Kemudian kategori kedua adalah kategori boulder yang ada di belakang saya ini. Itu lebarnya kurang lebih 20-30 meter, terdiri dari beberapa jalur pemanjatan. Jadi kalau di kompetisi itu ada kurang lebih 4-5 jalur yang harus dipanjatin oleh peserta dan punya tingkat kesulitan masing-masing. Penilaiannya juga hampir sama dengan kategori lead, pada dasarnya tingkat ketinggian yang dihitung. Dan terakhir ada kategori speed sendiri. Speed itu pada dasarnya adu cepat. Nah, untuk kategori speed sendiri nih kita punya pemanjat-pemanjat yang memang punya kualitas bisa bersaing dengan di dunia internasional. Nah, salah satunya adalah Kiromal Khatibi ini. Kalau lebih berkesan itu di tahun 2021 mas saya. Jadi kita 2020 kan udah mulai latihan nih. Dan kita waktu itu COVID dalam pandemi gitu kan. Jadi nggak ada kejuaraan keluar selama 1 tahun penuh. Dan 2021 kita baru ada pertandingan pertama di Salt Lake City. Dan target kita itu untuk pecahin rekor. Jadi kita berenam di sini itu dipilih 2 orang untuk mewakili Indonesia dan targetnya dengan pecah rekor. Nah itu beban terberat saya karena emang benar-benar kayak pilihan gitu kan, berarti harus tanggung jawab. Dan alhamdulillah kita emang benar-benar datang sana bisa pecah rekor gitu mas. World Cup tahun 2021 itu saya berhasil memecahkan rekor pertama di kategori speed di Salt Lake City dengan waktu 5,25 detik. Saya
memecahkan rekor berturut-turut. Jadi 2021 5,25 detik. Terus pas pada saat perebutan medali emas dipecahin sama teman saya, Patrick Leonardo, itu dengan catatan waktu 5,20. Terus kemudian 2022 itu kita lomba pertama kali di Korea dan saya bisa mecahin lagi dengan waktu 5,17 detik. Habis dari Korea ke Chamonix dengan catatan waktu 5,10 detik. Dan yang kedua di Chamonix juga 5,09. Iya, berdua sama Patrick Leonardo. Jadi rekor itu sudah 3 tahun belum terpecahkan dari sebelumnya Reza Alipur dengan waktu 5,48 detik. Dan baru bisa dipecahkan 2021. Sebenarnya kalau di speed itu ketenangan. Jadi semakin tenang itu semakin cepat. Dan semakin nggak tenang ya resikonya kepleset gitu. Menjadi yang tercepat bukanlah sebuah tujuan. Menjadi yang terbaik bukanlah hasil akhir. Tapi, mengalahkan diri sendiri adalah sebuah prinsip. Tak ada lawan yang lebih tangguh daripada diri sendiri. Setinggi apapun tebing yang harus kamu taklukkan akan mudah diraih bila kamu sudah bisa mengalahkan lawan terberatmu, yaitu dirimu sendiri. Selama panjat tebing nggak pernah sih cedera serius, tapi kalau cuma sakit-sakit biasa sering, kayak lecet-lecet gitu sering. Kalau di panjat tebing sendiri itu yang sering adalah cedera kronis. Jadi memang karena overuse, setiap kita kerjanya manjat dan memang ada weight trainingnya untuk mencegah itu. Khusus di panjat tebing sendiri itu sering terjadi di upper body, khususnya di bahu dan di jari. Itu rentan cederanya di situ. Rival yang paling sulit untuk saya itu melawan diri sendiri tentunya. Pada saat menghadap ke papan. Tapi bagaimanapun saya harus bisa tenang saat udah menghadap ke papan. Kalau lawan paling sulit tuh kalau saya sendiri ya, grogi ketemu sama tim sendiri. Ya kayak timnas sendiri gitu. Jadi mereka tuh udah kayak kita udah tahu kemampuannya dia juga tahu kemampuan saya gitu. Saya sudah melatih kurang lebih 6 sampai hampir udah tahun ke-7 gitu. Untuk di tim nasionalnya, sebelumnya saya pelatih DKI. Memang setiap hari dinamika itu selalu berubah. Selalu berubah. Jadi ya kita ini sudah kayak keluarga. Bareng-bareng, tidur satu hotel semuanya. Ya setiap ada masalah kita selalu bicarakan gitu. Kalau memang lagi moodnya nggak bagus, ya itu ada me time-nya, silakan aja kita diskusi dan segala macam solusinya apa. Dan memang ada waktu untuk jadwal untuk kembali ke rumah sebenarnya. Jadi itu seperti recharge lah, biar teman-teman atlet semangat lagi. Doanya ya Desember ke Jurnas. Yang bikin kuat saya sampai sekarang itu orang tua, Mas. Jadi
gimana caranya saya bisa banggain orang tua gitu. Kalau ketika saya down, ya saya teringat sama orang tua, Mas. Jadi kayak saya merasa tuh saya belum ngasih apa-apa ke orang tua gitu kan. Ya mau gimana lagi, karena saya di panjat tebing, saya harus bekerja keras di panjat tebing gitu kan. Nggak mungkin saya ke lain-lain gitu. Jadi itu sih motivasinya. Ya, jadwal pulang itu biasanya di bulan Idul Fitri. Tapi memang tahun ini mereka belum pulang karena setelah Idul Fitri H+1 setelah sholat itu kita langsung bertolak ke Korea, kejuaraan dunia di sana. Ya, alhamdulillah Indonesia peringkat 1, 2, dan 3 di kejuaraan dunia di Seoul bulan Mei yang lalu. Ya mungkin kalau saya untuk kedepannya, untuk persiapan untuk Olimpiade, saya mungkin harus bisa menenangkan diri lagi dan berlatih supaya pas saat Olimpiade gitu. Dan kebetulan di tim ini kan kita mantan juara dunia semua, jadi persaingan dalam tim juga sangat keren gitu, jadi kejar-kejaran gitu. Ya, dari 6 atlet tim nasional, semuanya punya peluang untuk bersaing di Olimpiade Paris 2024. Termasuk Katibin sendiri. Nah, sekarang posisinya Katibin adalah pemegang rekor dunia dengan catatan waktu tercepat 5,009 detik. Nah, mau tidak mau, itu adalah Katibin adalah salah satu yang diharapkan oleh Indonesia untuk bisa bersaing di Olimpiade Paris 2024. Nah, persiapan tim nasional sendiri itu sudah dimulai dari tahun 2020. Kita melakukan training camp jangka panjang untuk persiapan Olimpiade 2024. Kebetulan di Olimpiade Paris 2024, kategori lomba ini sudah dipisahkan, speed sudah tersendiri, kategori speed tersendiri. Dan itu membuka peluang besar buat tim Indonesia, karena selama ini kita alhamdulillah kuatnya di situ. Ya, harapan saya ke depannya kalau di panjat tebing itu saya bisa meraih medali emas insya Allah di Olimpiade Paris 2024, dan saya bisa bikin orang tua lebih bangga lagi. Kerja keras, fokus, dan konsisten pasti akan selalu menjadikan kita yang terbaik. Rintangan, rasa takut, dan capek pasti akan selalu hadir. Namun, saat tekad ini sudah bulat, percayalah, tak ada yang bisa menghalangi kita untuk menggapai impian yang lebih tinggi.